Good morning, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran Matematika kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tentang menghitung kecepatan. Nah, sebelum Teacher menyampaikan materi yang hendak Anda pelajari, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, siswa mampu menentukan kecepatan sebuah benda. Kedua, siswa mampu menentukan jarak jika kecepatan dalam waktu diketahui. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan waktu jika kecepatan dan jarak diketahui. Nah, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah Teacher sebutkan tadi, simaklah penjelasan Teacher berikut ini. Kecepatan. Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam suatu selang tertentu. Kecepatan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh. Berdasarkan persamaan tersebut, maka satuan kecepatan antara lain adalah kilometer per jam, meter per jam, meter per detik, dan sebagainya. Jika kecepatan dan waktu diketahui, maka cara menentukan jarak yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika kecepatan dan jarak yang diketahui, maka cara menentukan waktu yaitu waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Perhatikan contoh berikut. Pertama, 2,4 km per jam sama dengan berapa meter per detik? Penyelesaian 2,4 km per jam sama dengan, nah kalau ini kilometer per jam berarti kita konversi ke meter per detik, sehingga 2,4 dikali 1000 meter per 3600 detik sama dengan 2,4 dikali 1000 meter per 3600 detik. Nah, hasil perkaliannya adalah 2400 meter per 3600 detik. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi 2,4 km per jam sama dengan 2/3 meter per detik. Contoh yang kedua, jarak rumah ayah ke kantor adalah 25 km. Ayah pergi ke kantor mengendarai mobil selama setengah jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah? Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kita tulis yang diketahui dalam soal, yaitu pertama, jarak adalah 25 km. Kemudian, waktu yang digunakan ayah untuk sampai ke kantor adalah setengah jam. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatan mobil yang dikendarai ayah. Sehingga bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sehingga 25 km per setengah jam, yaitu 50 km per jam. Sehingga hasil dari kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah adalah 50 km per jam. Soal yang ketiga, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dan kota B? Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, maka kita tulis yang diketahui
Kemudian yang ditanya apa? Dari soal ini diketahuinya adalah waktu yang digunakan adalah 2 jam. Kemudian kecepatan kendaraannya 60 km per jam. Yang ditanya adalah jarak antara kota A dan kota B. Sehingga cara menyelesaikannya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kita ketahui kecepatan tadi adalah 60 km per jam, dikali waktunya adalah 2 jam, sehingga hasilnya adalah 120 km. Jadi, jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km. Soal yang keempat, Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Nah, untuk penyelesaian ini kita ketahui bahwa yang diketahui di soal adalah kecepatan. Kecepatan sepedanya adalah 20 km per jam. Sedangkan jarak yang digunakan, jarak antara rumah Dayu dengan sekolahnya adalah 5 km. Yang ditanya adalah waktu yang digunakan Dayu untuk bisa sampai ke sekolah. Nah, penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus waktu, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya yaitu 5 km, kecepatannya adalah 20 km per jam. Sehingga kita bisa ketahui hasilnya adalah 1/4 jam. Nah, 1/4 jam ini kita konversikan ke dalam waktu menit. Sehingga hasilnya adalah 15 menit. 15 menit ini didapat dari 1/4 dikali 60 menit, yaitu 15 menit. Sehingga hasil dari waktu yang digunakan Dayu untuk sampai ke sekolah adalah 15 menit. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat kita sampaikan hari ini. Teacher berharap kalian mampu memahaminya dengan baik dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.